Om gue udah lumayan enak belum mas? Hah? Tadi yang pernah nyumbang kayak gue be. Oke sih, seger muka lu. Seger deh. Hah? Balik lagi sama Mas Bin di sini. Sekarang gue kedatangan tamu guys. Ini temen gue. Dia suka foto, suka seni lah pokoknya. Kita ketemu itu di perusahaan yang lama gue. Gilang, apa kabar? Halo mas, Bibin, baik. Pakap selalu. Baik Mas Gils. Syukur alhamdulillah. Keluarga mana? Aman. Belum berkeluarga, Saya. tapi keluarga gue yang sekarang aman. Ibu. Iya. Aman. Lo apa kabar lang sekarang lang? Baik, sangat luar biasa. Gue ngerokok santai ya? Boleh mas. Gue juga ngerokok juga boleh ya? Boleh dong. Gilang Chandra. Chandra gila. Chandra Gilang. Gilang asli kalau nggak Kang Bius. Kang Bius. Kang, Gimana? Apa tuh mau mas nanya-nanya Bin? nih. Kenapa sih lo tuh dari musik pindah ke foto itu? Ceritanya gimana sih? Dari basic. Jadi basic. Basic itu sebenarnya kuliah di jalur kesenian nggak didukung. Tapi mungkin punya darah seni. Ya singkat cerita kakek gue orang Surabaya kira pindah dari Pacitan hidup di Jogja sama temennya gue yang perempuan gitu. Dari situ akhirnya gue sebetulnya gue tadinya di Jakarta juga, gue sekolah di sini. Akhirnya gue balik ke sana mencoba mencari biaya sendiri karena gue pengen banget masuk kampus itu. Kalau misalnya keterima syukur enggak ya udah. Karena di isi Yogyakarta. Oke. Gue di situ nggak selesai karena yang pertama menurut gue kayak cocok nih, kayaknya kok gue pindah haluan apa gue salah jurusan ya, kok gue makin doyan sama anak-anak seni rekam mainnya gitu. Akhirnya gue main sama anak seni rekam bla cerita, akhirnya gue lebih banyak ke situ buat mainnya gitu mungkin. Jadi lo lebih banyak ke seni pemusikan. Iya. Pindah haluan ke seni rekam lah. Seni rekam. Iya. Terus lo awal ke Jakarta itu udah jaya atau masih susah atau gimana? Wong Deso. Masih gondrong ya? Masih gondrong. Pokoknya memang masih gondrong. Kupro ya sih. Kuliproy. Gimana? Gue datang ke Jakarta terus gue itu diminta untuk menikahi anak orang. Tunggu, gue potong. Tujuan lo ke Jakarta mau menikahi anak orang? Diminta, oke. Terus? Itu tujuan utamanya. Tujuan keduanya itu gue pengen tahu sekolah Darwis tuh kayak apa sih? Gimana sih? Darwis itu yang mana? Pengen kenal dekat, pengen tahu gitu loh. Intinya itu. Akhirnya di situ singkat cerita gue menikah di umur gue 21. Iya, 2013 bulan Juni 2013 ya, bulan Juni tanggal 2 itu gue menikah, istri gue statusnya juga masih kuliah, tapi guanya nggak selesai. Setelah itu singkat ceritanya lagi gue coba main banyak ketemu teman di KPJ segala macam, ketemu sama anak kampus gue, cuma beda alur karena dia masuknya memang dari dulu itu di seni rekam. Ketika main sama dia tiba diajak ke kota tua. Diajak ke kota tua, gue belum tahu apa itu istilahnya, belum pernah pegang lah istilahnya. Ikut sana karena di sana ada lomba, dia bilang coba ini jepret apa konsep tentang itu, tentang kota tua, apa sih itu kota tua. Nah banyak orang yang ngambil ambience-nya itu tentang gedung tua, ini peninggalan ini bla bla segala macam ya. Nah ketika gue dapet kesempatan itu, gue pun nggak tahu karena gue di situ yang paling menonjol menurut gue ngeliat anak kecil yang umur 7 sampai 8 tahun tapi dia bawa anak bayi yang umur 3 bulan. Nah adiknya kali ya? Nggak ngerti. Terus? Nah dari situ gue bikin konsep masih kecil sudah beranak gitu. Terus gue kasih udah nih. Langsung dipindahin dari itu kan, dikasih ceritanya ya ternyata masuk 10 besar, dapat sekolah gratis di Darwis Triadi mah. Itu lo dari di Darwis mulai dari basic, intermediate? Iya,
basic, intermediate. Advance-nya itu gue nggak ikut. Nggak ikut. Oke. Membantu tapi gue dapet ilmunya. Sama aja. Iya. Itu kan kita ngelihat prosesnya. Betul. Dan itu banyak, boleh dibilang gue banyak lebih belajarnya ternyata di advance itu, karena bisa ketemu babenya langsung, walaupun gue ngobrol sama asistennya, bantuin ini segala macem. Kita misalkan kayak hunting di mana untuk anak-anak yang istilahnya spesial untuk bayarnya gitu kan, untuk beberapa orang aja. Kira gue dapet kesempatan, ternyata dari situ lah lebih banyak ilmunya sebetulnya, intisarinya di situ. Jadi bilang ini tuh satu guru sama gue di awal, sama-sama Darwis, sama-sama fotoin model-model di garis. Jadi di coba sini. Iya. Kalau foto tuh ya 1 sampai 10, nomor 2-nya itu 2 atau 3 speak sama model tuh harus bisa. Komunikasi sama model tuh harus bisa sih guys. Kita tuh sama satu guru tapi kita beda angkatan. Lo angkatan berapa sih, Lang? Lupa. Gua itu 2000. Bukan angkatan 38 nih. Oh, untuk angkatannya gue lupa angkatan berapa. Pokoknya gue masuk itu 2013 kurang lebih. 2014 akhir selesai. Jadi gini guys, B. Kita berdua tuh pernah ngomong ya, misalnya kita pengen baik banget ketemu sama Babe sih sebenarnya, udah lama banget. Iya. Ya mungkin Babenya lupa ya kan, kita mau ngucapin ketemu, kita mau bilang makasih. Ilmunya kepake sampai sekarang. Sangat luar biasa. Thanks B. Terima kasih Babe. Dari Triadi, makasih. Lo tuh pas sampai Jakarta gimana, Lang? Sampai Jakarta itu nekat sekolah di situ pun tadinya pas ketika gue datang ke sini gue bilang, maaf mas, di sini nggak boleh ngamen. Oh enggak. Serius lo? Saya mau sekolah. Gue bilang, mau sekolah. Ya nanti gilirannya jam 1:30 ya. Basicnya gitu. Oke lah. Sama teman gue Batak itu kan. Nah, ada salah satu orang di situ dia yang istilahnya banyak bantu lah, Mang Uus namanya. Nah, banyak ngobrol lah tuh gue sama dia. Ngobrol-ngobrol sama Mang Uus itu kadang suka makan nasi goreng teri bininya ini. Iya. Dan rokoknya mau apa? Gudang garam filter apa? Surya. Oh gitu lah Mas Din. Lo datang ke Jakarta tuh dari Jawa nih kan? Iya. Lo belajar foto kan butuh alat. Apa yang lo korbanin? Ada nggak? Ada. Gue bela-belain dari Jogja ke Jakarta itu. Orang tua kan di Pondok Labu sih, Pondok Labu. Itu gue jual motor. Pada saat itu CB 125 Twin itu lagi mahal-mahalnya. Sangat-sangat mahal. Sedangkan gue masih punya simpenan di kampung tuh ada. Itu turun-temurun sebenarnya. Cuma serah terakhirnya dari ke gue deh. Sampai Jakarta memang udah ada yang mau beli, gue jual. Gue lari ke Fatmawati, gue ke toko Kemzo pada saat waktu itu ditemenin sama anaknya Teguh Esa. Teguh Esa itu seorang penulis cerita Ali Topan Anak Jalanan, legend lah. Diantar sama dia. Ketika sampai di situ, karena dia mengerti, dia kuliah di Interstudy dan dia belajar itu, dan dia jadi ketua fotografi di Interstudy pada saat waktu itu. Akhirnya gue minta beli gear apa yang cukup untuk gini, dan istilahnya jangka waktunya agak panjang. Akhirnya ketemu lah dan sama dia beli segala macam. Akhirnya gue punya 60D itu pertama kali. Wow, 60D. Wah, itu udah semi pro ya. Iya, tapi nggak punya kaki mas. Jadi mana-mana gendongnya kamera nggak bisa ngegas tapi jalan gitu ya. Jalannya lo jual kaki lo dapat tangan. Iya. Betul. Dan lo hidup kan dari itu. Gue pengen nanya nih, kalau bisa sih dari seni musik gitu, lo kuliah di ISI kan, ISI Jogja, di situ beraninya ke Jakarta, bener-bener wah, gue mau nikah, gue banting setir, bla bla bla, jadi larinya ke fotografi. Dan gue belum punya pekerjaan pada saat menikah. Wah, canggih guys, totalitas sih. Pengalaman pribadi gue yang sangat mengesankan satu, gue datang ke Jakarta. Gue ngelamar dimanapun, gue punya ijazah. Gue ngelamar jadi supir. Gue nggak tahu yang gue bawa ternyata itu sekretaris negara, namanya Bambang Kusowo.
itu gue bawa Bapak Bambang Kusowo selama 3 bulan. Tapi singkat cerita karena gue nggak cocok, gue masih muda, gasan ya istilahnya. Ini kalau ngomong gue itu asuh bajingan. Oh kok gue ceritain gue keluar gue di Antasari, gue cabut kuncinya, gue buang, gue lari pulang. Selesai, lu bawa sendiri tuh. Iya Uman ya. Pedes. Gitulah Mas Bin ceritanya. Tapi terus berusaha sampai akhirnya banyak ilmu, banyak kesempatan. Yang penting niat sama usaha, akhirnya gue dapet dapat keberuntungan mungkin bisa kerja di salah satu program pada saat itu. Jadi Gilang ini pas kerja di e-commerce satu setengah tahun atau 2 tahun baru ketemu gua. Yes. Itu kita kerja bareng di e-commerce itu. Nakal guys, gue guys di kantor itu nakal lah pokoknya. Sama-sama nakal bareng lah gue. Yang penting kerjaan selesai. Gitu. Nakal laki-laki nih, nakal wajar. Ya orang nakal pedang-pedangan bahaya lah. Itu lebih nakal ya. Iya jangan itu. Bahaya. Terus lu pas di Berry gimana? Di Berry itu kalau dibilang gua Berry BNK guys nama e-commerce-nya. Yes. Sebetulnya banyak terima kasih sih ketika dapat pertama kali dapat teman yang baik. Mungkin di situ banyak kenalan baik segala macam yang istilah satu jalur. Tapi tujuan gue waktu itu yang paling pertama, gue nggak cari uang, bukan karena nggak butuh uang atau kaya atau gimana, enggak, gue orang biasa aja. Tapi yang gue cari ilmu di situ, karena kalau misalkan gue masuk kuliah, gue nggak akan yakin kok dapat sebanyak ini dan langsung seril ini. Ada praktek, ada teori, jadi udah 100% gue belajar banyak banget di situ. Gitu inti tujuan gue itu. Dan di next tujuan gue sebenarnya gue punya cita-cita yang istilahnya gue akan bisa menghasilkan sesuatu dari ini untuk anak istri gue nanti. Dan sekarang sampai alhamdulillah punya usaha dan fotografi. Alhamdulillah. Berapa pala sih lo? 3. Lo, Iman sama Stephen. Jangan lupa tuh coba cari kreatif kalau mau foto itu di tempat gue. Lu boleh bedain sama toko-toko tetangga. Kalau toko tetangga lebih murah, hasilnya bagus mana, lu pasti bisa bedain. Bukan kaleng-kaleng guys. Harga, gue nggak mahal. Standar aja. Skut aja, yang penting banyak ya. Iya dong. Lo selama di Berry kan, apa sih Lang? Untuk gimana ya? Pasti kan di kantor kan ada namanya drama, tikung sana tikung sini. Gue sih ngalamin itu sih, dan gue ngerasa kok gini gitu. Lo sama nggak kayak gue? Kalau ceritanya tuh pertama kali masuk ya, gue nggak gitu ini soalnya. Mungkin anak ibu kota dan gue hanya bujang urban yang baru hijrah ke Jakarta istilahnya, tahu kehidupannya yang gaya hidupnya mungkin bahasa-bahasa hedon, ya, which is because of you nyanyi. Ya, literally. Keriting rambut. Ya enggak. Jadi menurut gue sih memang awalnya gue agak nyaman, tapi ketika kesana itu dahsyat sih. Gue rasa. Lu hidup berdampingan sama kawan-kawan lu yang istilahnya seumuran lu dan segala macam, lu masih bisa tempur. Gue bilang gimana di rumah dan keluarga lu ya, gue bilang apakah akur sama dua orang tua lu gitu. Intinya sih itu aja. Karena balik lagi geng kampak lah tuh kayak di film Cina tuh. Jadi terus dramanya itu gue pernah dijumusin sampai setahun sama satu orang. Dan sampai sekarang nggak selesai. Tapi kenapa orang itu jadi baik sama gue nggak ngerti. Ya Tuhan karena tahu. Ya jadi pokoknya kalau kerja dengan satu tim nih guys, ya hindarilah untuk drama queen lah. Itu harus dihindari. Ngomong di depan, kalau nggak seneng ngomong di depan, dan ngomong di belakang jatuhnya malah jadi omongan. Omongan di belakang belum tentu benar Pak. Betul. Kalau drama-dramaan kayak Korea, taruh operasi plastik, suruh masak nggak bisa meleleh mukanya. Sekarang apa aja sih Lang yang lo dapet nih? Iya Mas, dari passion lo di dunia foto. Imbasnya itu apa? Imbas kebaikan, keburukan. Kebaikannya mungkin yang paling pertama itu syukur ya. Mungkin
peribahasa orang dulu, banyak anak banyak rezeki, tapi menurut gua enggak ya, asalkan kita yang paling pertama jujur, terus yang kedua kita tuh memang kayak misalkan gua pribadi gua mencari nafkah untuk anak-anak gua di belakang gua ya, itu pasti rezeki lancar aja dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Oh, anak udah 2 ya sekarang? Anak udah 2 ya. Terus lanjutin. Anaknya udah 2. Terus habis itu yang gue dapetin udah lumayan banyak sih, dari segi materi dan lain-lain juga udah banyak. Tapi kalau minusnya itu sendiri, alhamdulillah bersyukur tuh penting. Sangat. Dan jangan lupa berbagi itu penting. Syukur, berbagi. Karena semakin lu sering berbagi, menurut gua ya, air sumur di rumah lu itu akan semakin bening dan semakin penuh. Sama artinya kayak misalkan rezeki lu bagi-bagi ke orang yang istilahnya lebih penting, itu digantinya nggak akan kehitung, lu nggak bisa akan kira-kira itu baru dijatuhin satu rumah kan. Guys, ada pelajaran. Yang penting jujur. Terus Lo minusnya paling ya itu Bu. Kalau misalnya kita bisnis pertama itu misalnya itu mencocokkan kayak orang jadi suami istri. Egois lah apa segala macam, jadi ya itu mungkin. Gue minta dong satu pesan mutiara buat audiens. Gue kan nggak tahu nih audiens gue berapa, namanya juga baru ya kan. 3 kata ya. 3 kata lah. 3 kata buat kalian menurut gue. 1, yang paling pertama senang, yang kedua nikmati, yang ketiga kalau berenang ya jangan setengah basah, harus dibasahin semuanya. Karena kalau misalkan lu setengah basah jadinya medium well. Jadi guys, kalau lo udah nyemplung nih guys, ya lo nyemplung total gitu pokoknya istilahnya. Jangan setengah-setengah. Gitu deh. Ntar ada part 2 ya sama lo ya. Yuk. Ya udah, kalau gitu gua Mas Bin, Good Mas Gilang. kita pamit. Bye. Thank you Mas Bin ya. Yuk.